Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa kembali dengan saya Ratih Mutiara Permatasari, Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, dalam program Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Banjarnegara. Jika sebelumnya saya sudah berbicara mengenai etika dan integritas penyelenggara pemilu, maka kali ini saya akan berbicara mengenai etika penyelenggara pemilu sebagai ruh demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu. Etika merupakan ruh dari penyelenggaraan pemilu, di mana ia menjadi penuntun dalam proses pemilihan pemimpin sehingga tidak terjebak dalam sekedar formalitas prosedural, agar kompetisi politik menghasilkan pemilih yang amanah, jujur, agar kekuasaan yang terpilih sejalan dengan kehendak rakyat yang bermartabat. Sahabat Bawaslu, ada 3 dimensi etika yang wajib dijunjung oleh penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugasnya, yaitu yang pertama, etika personal. Etika personal berakar pada integritas moral individu. Etika personal ini adalah nilai moral dan integritas individu penyelenggara yang menjadi dasar perilaku dalam menjalankan tugas. Dimensi ini menyangkut kedisiplinan diri, kesadaran moral, dan kapasitas reflektif seseorang dalam mengambil keputusan publik. Setiap penyelenggara pemilu memikul amanah untuk menjaga independensi, kejujuran, dan keberanian menolak godaan kekuasaan dan tekanan dari berbagai pihak. Kode etik tidak sekedar dokumen hukum yang hanya dibuka jika diperlukan, namun ia adalah komitmen batin yang diuji setiap hari. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat ihsan, berbuat kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Ayat ini menegaskan betapa pentingnya berlaku adil dalam hubungan sosial, baik dalam memutuskan suatu perkara maupun dalam berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, juga mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik dan berbuat bijak kepada keluarga, serta menjauhi perbuatan keji dan permusuhan. Yang kedua adalah dimensi etika struktural. Etika struktural adalah sistem, aturan, dan tata kelola lembaga yang membentuk perilaku individu di dalam struktur organisasi. Dimensi ini berfungsi sebagai kerangka normatif dan birokratis yang mengarahkan tindakan etik profesional. Struktur organisasi, tata kelola, mekanisme pengawasan, dan pembagian kewenangan sangat mempengaruhi perilaku etis seseorang. Struktur yang lemah akan memberikan ruang bagi penyimpangan. Struktur yang kabur akan membuat tanggung jawab mudah dihindari. Struktur yang timpang bisa menciptakan ketidaksetaraan yang menggerogoti integritas. Oleh sebab itu, memperkuat etika penyelenggara pemilu menuntut adanya pembenahan sistemik, rekrutmen yang meritokratis, pembinaan yang berkelanjutan, serta pengawasan dan akuntabilitas internal yang bekerja efektif. Di atas keduanya adalah dimensi etika ketiga, yaitu etika kelembagaan. Inilah etika yang menentukan kualitas demokrasi secara menyeluruh. Etika kelembagaan adalah identitas moral dan budaya nilai dari organisasi penyelenggara pemilu secara kolektif. Dimensi ini bukan hanya kumpulan individu yang beretika, tetapi kesadaran bersama untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan lembaga atau kelompok. Etika kelembagaan bukan hanya soal prosedur formal yang tertulis dalam undang-undang, namun melainkan tentang nilai-nilai yang dihayati
dan dipelihara oleh setiap lembaga penyelenggara pemilu. Seperti kita ketahui, penyelenggara pemilu adalah Bawaslu, KPU, dan DKPP. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan mandatnya. Namun, semuanya berbagi satu nilai utama, yaitu menjaga kepercayaan publik. Kepercayaan itu tidak muncul dari retorika, tetapi dari konsistensi perilaku, transparansi keputusan, dan kesediaan untuk saling mengingatkan demi kebaikan sistem yang lebih besar. Sahabat Bawaslu yang berbahagia, etika bukan hanya tertulis, tetapi juga nilai moral yang hidup dalam hati. Jika setiap penyelenggara pemilu menyadari bahwa tugasnya diawasi bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah pemilu akan berjalan dengan damai dan bermartabat. Semoga kita semua, apapun peran kita dalam masyarakat, mampu menjaga amanah, menegakkan keadilan, dan berkontribusi bagi kebaikan bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.